Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Ada sebuah informasi yang cukup mengejutkan teman-teman, di mana beredar sebuah kabar Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani akan memundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal ini tentu mengejutkan, tapi sekaligus juga teman-teman menjawab berbagai isu-isu yang saat ini tengah beredar, di mana sebelumnya Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tangan kanan sekaligus anak buah Ibu Megawati Soekarno Putri terlibat dalam korupsi. Informasinya teman-teman kita bakal tampilkan juga, di mana di sini Dirjen Kementerian Keuangan ini melakukan korupsi yang cukup besar dan juga merugikan negara. Alhasil KPK dituntut, didesak teman-teman untuk menyelidiki keterlibatan Ibu Sri Mulyani dalam kasus korupsi tersebut. Hari ini kita mendapatkan sebuah informasi di mana APBN ternyata defisit, bocor anggaran masih tetap terjadi, dan ini tentu teman-teman tidak bisa dibiarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau misalnya saya menyebut dari berbagai permasalahan-permasalahan ini bisa jadi menjadikan salah satu alasan Bapak Prabowo Subianto ingin mengkat Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Informasi ini kita dapat dari Kompas di berbagai video teman-teman, dan kita telah rangkum informasinya. Kalau di sini mimpi besar Presiden Prabowo Subianto terganjar rintangan besar. Program makan siang bergizi gratis memiliki 48 menteri, porsi APBN yang sangat gemuk, membangun subholding BUMN yaitu dana antara dihadapkan pada brankas negara yang tekor. Sampai akhir Februari 2025, fiskal Indonesia defisit 31,2 triliun. Padahal tahun lalu pada periode yang sama APBN masih surplus hingga 26 triliun. Penerimaan negara gagal besar menutupi kebutuhan pemerintah. Salah satu penyebab utamanya adalah sektoran pajak yang dipegang Sri Mulyani yang anjlok sampai 30%. Rinciannya, kalau Februari tahun lalu menyentuh 269 triliun, periode yang sama tahun ini hanya 187,8 triliun. Keraguan masyarakat terkait penerimaan pengelolaan pajak oleh Sri Mulyani pun makin menjadi-jadi setelah Dirjen Keuangan ini teman-teman tangan kanan Ibu Megawati Soekarno Putri juga tertangkap korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun beralasan APBN memang sudah didesain defisit. Kondisi ini juga diklaim masih dalam hitungan aman menurutnya. Tetapi ekonom punya pandangan berbeda. Defisit yang sudah terjadi sejak bulan pertama tahun 2025 mengkonfirmasi bahwa ekonomi sedang dan bahkan memang tidak baik-baik saja. Tekanan pada APBN bisa terjadi sepanjang tahun. 2 hari berturut-turut indeks harga saham gabungan merespon negatif paparan APBN kita. Kementerian Keuangan pun berdalih defisit di awal tahun yang kata ekonomi jadi anomali menjadi kekhawatiran pelaku pasar tentang pengelolaan keuangan negara. IHSG ditutup di level 6,515 atau anjlok hampir 2% dalam satu hari. Mayoritas saham berada di zona merah atau terkoreksi. Bursa saham bahkan sudah terkoreksi sejak awal perdagangan. Dalam satu pekan IHSG juga turun sampai 2% dengan mayoritas saham berkapitalisasi besar alias blue chip yang juga turun. Teman-teman, kita bakal dengarkan dulu ini respon dari Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Apakah Ibu Sri Mulyani memang benar akan mundur akibat kegagalannya menahkodai Kementerian Keuangan menjaga APBN sehingga APBN ini bocor hingga 32 triliun dalam bulan pertama di tahun 2025. Teman-teman, kita simak saja langsung video selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur dari jabatannya saat ini. Bahkan beredar juga di market bahwa Sri Mulyani akan kena reshuffle. Sri Mulyani hanya tersenyum saat dikonfirmasi. Setelah Sri Mulyani dan APBN kita menghilang 2 kali sejak Presiden Prabowo Subianto jadi presiden pada Oktober 2024, kini muncul isu baru. Sri Mulyani dikabarkan mundur atau akan kena reshuffle. Salah satu kabar yang Kompas Bisnis terima berasal dari pelaku pasar atau market. Sri Mulyani dirumorkan kena reshuffle setelah Idul Fitri dan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djuandono. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya tersenyum saat dikonfirmasi mengenai isu mundur dari jabatannya. Ia hanya membagikan momen berbuka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di istana pada Rabu malam. Sri Mulyani bilang ia bertemu Presiden untuk melaporkan perkembangan APBN di awal tahun 2025.
Siapa sih Bu di dalam? Ya melaporkan aja mengenai APBN. Mbak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan Sri Mulyani tidak mundur dari Menteri Keuangan. Bahkan ia mengecek informasi langsung ke pemerintah dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini dan saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat, tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar. Dibahas di DPR. Ya, saya sudah menjawab di beberapa media dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle beberapa menteri, termasuk Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah untuk menjelaskan juga kepada konstituen di lapangan yang kemudian juga karena dinamika di media itu banyak yang kemudian sama seperti ini memberitakan apakah benar ada reshuffle menteri ini, menteri itu termasuk Bu Sri Mulyani. Nah, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara Presiden dengan Menteri Keuangan maupun menteri-menteri lain justru membahas bagaimana kemudian supaya kelancaran pemerintah dalam memperhatikan kepentingan rakyat ini terus dilakukan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana reshuffle, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Saya beberapa minggu kemarin itu sebagai pimpinan DPR bersama dengan beberapa kawan-kawan dari DPR itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah. Kan beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan P3K itu di Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Nah, dalam pertemuan itu kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah akan mengusahakan bahwa secara serentak akan dilakukan di 2025. Namun CPNS-nya apakah setelah Lebaran pada bulan apa dan kemudian P3K-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini. Dan saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13 atau pukul 14 pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN-RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media. Demikian. Yang pertama, surat baru kita terima kemarin dan kita harus mengadakan rapat pimpinan untuk kemudian melalui mekanisme akan melakukan persiapan-persiapan seandainya diminta oleh MK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi yang sudah kita kumpulkan.
pernyataan langsung dari Ibu Sri Mulyani, pernyataan langsung dari Wakil DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad yang juga membantah terkait pemecatan atau reshuffle Sri Mulyani. Tapi kalau kita lihat bukti-bukti di lapangan itu sudah sangat kuat teman-teman. Saham Indonesia IHSG juga turun 2%, kebocoran anggaran masih terjadi teman-teman. Bahkan ini penerimaan pajak Indonesia anjlok hingga 30%. Ini tentu harus dipertanggungjawabkan oleh Sri Mulyani karena Bu Sri Mulyani itu adalah penjaga APBN. Bagaimana tidak teman-teman, bagaimana tidak pusing Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya 48 menteri, kabinet yang cukup gemuk, dan juga ini program makan bergizi gratis yang anggarannya itu jauh lebih besar daripada pembangunan IKN. Kita tahu juga IKN sekarang sudah cukup terbengkalai, belum dilanjutkan pembangunannya karena anggarannya dialihkan ke program-program unggulan Pak Prabowo. Mudah-mudahan ya penggantinya kalau jadi diganti, mudah-mudahan penggantinya bisa lebih teliti juga menjaga APBN biar ya kas negara nggak boncos lah, nggak bocor-bocor lagi. Mungkin itu teman-teman, kita terus dukung Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga diberikan jalan solusi terbaik untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.